Era Los Galacticos Jilid 3 digadang-gadang bakal mulai terbentuk di bursa transfer musim panas mendatang. Selain Kylian Mbappe, Los Blancos juga membidik sejumlah pemain berharga mahal demi mewujudkan ambisi juara. Gak heran skuad Real Madrid musim depan diklaim cukup membuat para lawannya ketakutan. Sayangnya beberapa pemain harus menjadi tumbal proyek tersebut dengan diminta untuk pergi. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup Real Madrid di era Los Galacticos Jilid 3 sebagai berikut. Menumbalkan pemain yang masih bisa berikan kontribusi. Real Madrid berencana untuk melepas sejumlah pemain andalannya di musim panas mendatang. Luka Modric menjadi nama pertama yang hampir dipastikan cabut dari Santiago Bernabeu. Dikutip dari media Cadena Ser, Modric dilaporkan enggan memperpanjang kontraknya. Media itu menuliskan jika sang pemain merasa sudah gak dibutuhkan oleh Real Madrid. Modric pernah berkata dirinya baru akan meninggalkan Los Blancos apabila sudah gak dibutuhkan. Di musim ini, Carlo Ancelotti baru memainkannya sebanyak 21 pertandingan La Liga. Pemain berjuluk Lukita ini kalah saing dengan para gelandang muda Real Madrid seperti Eduardo Camavinga. Don Carleto juga nggak menahan kepergian Modric di akhir musim nanti. Dia mengatakan nggak menjamin bakal memberikan kesempatan untuk sang gelandang. Ancelotti menyebut Modric akan terus terkenang sebagai salah satu legenda Real Madrid. Berikutnya, Los Blancos juga akan melepas Joselu di akhir musim nanti. Bomber asal Spanyol ini dikabarkan bakal kembali ke Espanyol setelah masa peminjamannya berakhir. Terbaru, Joselu juga harus absen karena menderita cedera pembengkakan tulang. Padahal ex-pemain Deportivo Alaves ini menjadi pemain vital di sektor ujung tombak dari Los Blancos. Real Madrid juga bakal meminjamkan Arda Güler yang dinilai bakal sulit berkembang. AC Milan dikabarkan menjadi klub yang paling meminati jasa pemain Turki tersebut. Ferland Mendy juga menjadi tumbal selanjutnya yang akan dilepas oleh Los Blancos. Pemain asal Prancis ini dinilai belum memberikan kontribusi besar di sektor bek sayap Real Madrid. Di samping itu juga, sang pemain belum menyetujui perpanjangan kontraknya. Meskipun minim kontribusi, jasanya masih dibutuhkan oleh skuad Carlo Ancelotti dalam mengisi posisi fullback kiri. Membeli semuanya tanpa ampun. Kepergian para pemain wajar mengingat Real Madrid sedang membentuk proyek Los Galacticos Jilid 3. Mereka hampir dipastikan kalah saing dengan hadirnya para pemain baru. Sebut saja Ferland Mendy yang posisinya bakal digantikan oleh Alphonso Davies. Menurut laporan dari The Athletic, Los Blancos sudah sepakat untuk merekrut bek sayap Bayern Munchen ini. Davies digadang-gadang bakal bergabung setelah kontraknya berakhir di tahun 2025. Menurut laporan dari berbagai sumber, Real Madrid enggan memberikan gaji di atas 20 juta euro per musimnya. Joselu yang menjadi striker utama juga bakal dilepas karena kehadiran Kylian Mbappe. Fabrizio Romano mengklaim sang pemain sudah sepakat hengkang dari PSG di akhir musim nanti. Mbappe bahkan sudah menyampaikan pidato perpisahannya ke rekan-rekannya. Pemain asal Prancis ini disebut hanya mendapatkan gaji sekitar 15 sampai dengan 20 juta euro per musimnya. Gaji tersebut dinilai cukup kecil dari yang diterimanya selama membela PSG sebesar 72 juta euro. Bahkan gaji Mbappe di Real Madrid masih kalah jauh dari Robert Lewandowski. Membela Barcelona, pemain Polandia itu mendapatkan gaji sebesar 26 juta euro per musimnya. Di samping itu juga Joselu digadang-gadang bakal kalah saing dengan Endrick Felipe. Di bulan Desember lalu, pemain Brazil ini sudah terlihat mengunjungi Santiago Bernabeu. Endrick disebut-sebut bakal diperkenalkan Los Blancos di bulan Juli mendatang. Di sisi lain, manajemen Real Madrid juga sangat anti dengan pemain-pemain yang sudah berusia uzur. Penjaga gawang. Di posisi penjaga gawang, Real Madrid sudah punya palang pintu tangguh yakni Thibaut Courtois. Kiper asal Belgia ini secara mengejutkan sudah kembali berlatih bersama Real Madrid. Artinya cedera ACL yang diderita Courtois sudah mengalami kemajuan pesat. Menurut prediksi Marca, sang kiper berkemungkinan sudah bisa bermain di bulan April nanti. Namun kubu Real Madrid enggan terburu-buru memainkan Courtois. Carlo Ancelotti meminta sang kiper harus benar-benar pulih dari cedera agar bisa bermain. Don Carleto tentunya nggak khawatir mengingat Andriy Lunin tampil begitu luar biasa. Kiper asal Ukraina ini mampu mencatatkan 9 clean sheet dari 19 pertandingan.
Ancelotti bilang Lunin merupakan kiper dengan perkembangan yang cukup pesat. Bagaimana tidak, sang pemain bahkan mampu menggeser posisi Kepa Arrizabalaga sebagai kiper utama. Alhasil, pemain Spanyol ini hampir dipastikan bakal kembali ke Chelsea di akhir masa peminjamannya. Pertahanan. Sektor pertahanan Real Madrid kemungkinan akan diisi oleh nama baru. Stok bek tengah yang sangat terbatas membuat manajemen membuka peluang untuk memperkokoh tembok pertahanannya. Sebut saja Leny Yoro yang saat ini diisukan akan berseragam jersey Los Blancos di musim depan. Menurut media Marca, El Real sudah mulai berkomunikasi dengan sang agen. Pemain asal Prancis ini memang menjadi buah bibir lewat penampilan apiknya bersama Los Lille. Yoro punya kemampuan tackle yang cukup apik walaupun berusia 18 tahun. Paulo Fonseca bahkan gak ragu memberikan sanjungan kepada Yoro. Pelatih Les Doges ini bilang Yoro merupakan pemain muda dengan sikap dan pemikiran yang dewasa. Menemani Yoro ada David Alaba yang menjalani musim buruk akibat cedera ACL. Meskipun begitu, sang bek tengah diprediksi akan segera comeback pada bulan Agustus 2024 mendatang. Alaba mengaku masih berhasrat penuh untuk segera kembali membela El Real. Itu artinya Alaba berkemungkinan besar bakal menjadi sosok mentor di sektor bek tengah. Kemudian di posisi bek kanan, El Real sudah mempersiapkan nama-nama untuk menjadi penerus dari Dani Carvajal. Sang pemain memang masih punya peran vital di posisi full bek kanan. Namun di usianya yang sudah menginjak 32 tahun, Carvajal dinilai kurang menjanjikan untuk proyek jangka panjang. Oleh sebab itu, Real Madrid mengincar Juan Luis Sanchez dari Sevilla. Pemain 20 tahun ini dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan peran dari Carvajal. Sanchez nggak kalah hebatnya dengan sering membantu serangan lewat posisi bek sayap. Terbukti dia mampu mengemas 1 gol dan 3 assist bersama skuad Los Nervionenses. Hanya saja Los Blancos harus merogoh kocek sebesar 25 juta euro. Selain itu, El Real juga dirumorkan akan memulangkan Achraf Hakimi. Pemain asal Maroko ini disebut terbuka untuk kembali apabila manajemen benar-benar menginginkannya. Kemudian di posisi bek kiri diprediksi akan diisi oleh Alphonso Davies. Bek 23 tahun ini memang diberitakan sangat kencang akan menjadi bagian El Real di musim depan. Menurut The Athletic, manajemen saat ini sedang melakukan komunikasi intens. Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses penutupan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Gelandang. Gelandang Real Madrid kemungkinan besar masih akan dikomandoi oleh Federico Valverde. Pemain Uruguay ini tampil konsisten bersama Los Blancos. Di musim ini saja, Valverde menjadi gelandang inti dengan memainkan 37 laga. Mantan pemain Peñarol itu mencatatkan presentase bermain sebesar 91%. Dengan hengkangnya Modric, pemain 25 tahun itu tentunya akan menjadi pemimpin di lini tengah. Carlo Ancelotti nggak meragukan kualitas jempolan dari Valverde. Don Carleto menyebut Valverde adalah gelandang modern yang punya atribut lengkap. Selain Valverde, ada Khéphren Thuram yang saat ini membela OG Sinais. Anak dari Lilian Thuram ini diproyeksikan sebagai gelandang masa depan dari El Real. Kedatangannya nanti akan menutupi lubang yang ditinggalkan oleh Luka Modric. Agen sang pemain yakni Oscar Damiani membenarkan keinginan Thuram untuk membela Los Blancos. Oscar mengaku sempat berbicara langsung dengan Carlo Ancelotti. Kemudian di posisi pengatur serangan El Real masih akan ditempati oleh Jude Bellingham. Posisinya di musim ini nyaris gak tergantikan. Bellingham bahkan menjadi sumber gol Real Madrid dengan torehan 20 gol dan 8 assist. James Maddison mengaku bangga dengan apa yang dilakukan koleganya saat ini. Menurut Maddison, Bellingham merupakan pemain hebat dengan mentalitas yang luar biasa. Di sisi lain, Real Madrid juga masih punya stok gelandang berkualitas yang lainnya, mulai dari Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga hingga Dani Ceballos. Penyerang. Sektor lini penyerangan El Real akan menjadi salah satu yang paling diperhatikan pada musim depan. Pasalnya, posisi ujung tombak nantinya akan kedatangan 2 nama bintang. Kylian Mbappé dipastikan bakal menempati posisi sebagai striker utama Real Madrid. Di musim ini, Mbappé masih tampil tajam bersama PSG dengan catatan 32 gol di semua kompetisi.
Kedatangan sang bomber disebut-sebut akan memberikan warna baru untuk penyerangan Los Blancos. Fernando Morientes menyebut El Real akan semakin mematikan di musim depan. Mantan pemain Valencia ini memprediksi kejayaan Los Blancos bakal terjamin hingga 10 tahun ke depan. Mbappe juga bisa berduet dengan Enrique Felipe. Kemampuan Enrique di posisi ujung tombak juga patut diperhitungkan. Di usianya yang masih 17 tahun, dia sudah menghadiahkan trofi Liga Brazil untuk Palmeiras. Gak cuma itu, Endrick juga tampil tajam dengan torehan 11 gol dari 31 pertandingan. Dengan kedatangan dua ujung tombak baru, kemungkinan Real Madrid akan kembali ke formasi 4-3-3. Artinya, posisi winger kembali akan diisi oleh Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. Kedua pemain ini memang kurang nyaman bermain di posisi striker dalam skema formasi 4-4-2. Rodrigo mengaku lebih nyaman bermain di posisi sayap ketimbang striker. Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh gelandang Real Madrid yakni Toni Kroos. Dia bilang kemampuan Rodrigo dan Vinicius bakal maksimal apabila ditempatkan di posisi aslinya. Itulah ulasan prediksi starting line up Real Madrid di era Los Galacticos Jilid 3. Bagaimana pendapatmu? Apakah El Real akan meraih banyak prestasi dengan komposisi terkuat ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.